Salam, sidang jemaat Tuhan terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita di tahun yang baru ini. Persiapkan hatinya, persiapkan juga harapan dan kerinduan kita di tahun yang baru ini lewat renungan firman Tuhan yang membarui hati kita, agar lewat firman Tuhan kehidupan kita lebih baik, dan lewat firman Tuhan hati kita dicerahkan dan kita memperoleh yang luar biasa yang daripada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu terlambat. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15, dan kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya." Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu." Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan.
Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tembok kehidupan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan kita ini terkadang banyak tantangan masalah yang kita hadapi. Apalagi kita sudah lewat di tahun 2024, pasti banyak lika-liku, baik itu suka dan duka yang kita alami. Dan itu seumpama seperti tembok-tembok dalam kehidupan kita. Terkadang masalah itu tidak memiliki, kita merasa masalah itu tidak memiliki jalan keluar. Kita merasa mustahil itu bisa diselesaikan. Akan tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk tidak putus asa. Seperti bangsa Israel yang menghadapi orang Yeriko dengan temboknya yang tinggi dan besar. Yeriko pada saat itu telah mendengar bagaimana kehebatan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Mereka menaklukkan bangsa-bangsa dan mengeringkan sungai Yordan. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya untuk berjaga-jaga waktu itu. Kota itu menyeliputi dirinya dengan benteng tebal dan mustahil ditembus oleh orang Israel. Umat Israel memang tidak memiliki teknologi senjata canggih waktu itu untuk merobohkan tembok itu. Namun mereka punya senjata pamungkas, yaitu janji Tuhan. Allah berfirman bahwa Yeriko akan diserahkan kepada Israel. Ya, Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong umatnya. Alih-alih mengirimkan senjata dan kereta perang, dia malah menyuruh orang Israel mengelilingi tembok Yeriko. Kita mungkin berpikir bahwa ini konyol sebenarnya. Apakah dengan hanya mengelilingi bahwa tembok itu akan runtuh? Terkadang dalam kehidupan kita sedang jemaat Tuhan, masalah yang kita hadapi sebenarnya ada solusinya, tetapi kita menganggap sepele solusi itu, bahwa kita yakin bahwa itu tidak akan mungkin menyelesaikan masalah itu. Akan tetapi itulah cara Tuhan terkadang menolong kita sedang jemaat Tuhan. Kita kadang berpikir konyol seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi Tuhan tidak konyol. Ada maksud Tuhan di balik itu semua. Bagaimana mungkin tembok tebal bisa runtuh hanya dengan mengelilinginya? Inilah kalau kita berpikir secara logika manusia. Dalam kehidupan kita pasti pernah berhadapan dengan tembok Yeriko, pasti itu. Tembok itu bisa berupa masalah, pergumulan, dan pergulatan hidup yang berat. Kita bahkan merasa perkara itu sudah tidak mempunyai jalan keluar seperti yang saya bilang tadi. Semua menemukan jalan buntu. Dalam situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting. Ini memang pertanyaan yang sulit dijawab. Semua orang punya pengalaman berbeda-beda dalam menghadapi masalah, sehingga kita tidak bisa merumuskan apapun dari itu. Ini solusinya, ini solusinya, ini solusinya. Sekarang yang penting kita hanya bisa seperti Yosua, itu menunggu Tuhan yang bekerja. Kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak. Seperti Yosua yang taat kepada Tuhan. Yosua diawali dengan bala tentara Tuhan yang datang menemui dia untuk mengatakan bahwa dia harus menguatkan hatinya, memimpin bangsa itu untuk memerangi bangsa-bangsa yang di sekelilingnya. Bagian kita hanyalah taat. Walau kita tidak mengerti mengapa kita harus tetap taat atas perintah Tuhan. Ya, sekarang taat ini susah sedang jemaat Tuhan. Taat ini susah. Kita merasa waktu kita taat tidak ada solusi, padahal waktu kita taat Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar untuk kita. Namun percayalah, momen seperti itu akan menumbuhkan iman kita. Iman bergiliat tumbuh ketika ia bertumbuh dengan krisis. Waktu kita memiliki masalah, iman kita juga akan bertumbuh kalau kita mengandalkan Tuhan. Ya. Di sinilah kita dilihat apakah kita mengandalkan pemikiran kita atau mengandalkan iman kita. Ketika krisis datang, menyapa, itu proses bahwa Tuhan sedang membentuk iman kita menjadi semakin teguh.
Oleh karena itu percayalah bahwa tembok setebal apapun dalam kehidupan kita ini, masalah seberat apapun, biarkan Tuhan yang bertindak. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita, banyak cara Tuhan untuk memperbaiki hidup kita, menopang kita, mencukupkan kita. Apalagi kita di tahun 2025 ini, pengharapan kita penuh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang bertindak, Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar dari bangsa Israel yang diperintahkan Tuhan untuk merobohkan tembok Yeriko hanya dengan mengelilinginya. Tetapi secara pikiran manusia ini konyol. Akan tetapi di mata Tuhan ini adalah cara Tuhan untuk merobohkan tembok itu dan memberikan pengertian kepada bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang mampu menolong dan merobohkan tembok itu. Dan begitu juga kita, masalah-masalah yang kita hadapi, hanya Tuhan yang mampu merobohkan tembok masalah itu. Terima kasih untuk firman-Mu hari itu. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi